Seluruh keluarga besar Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem tahun 2023 ini pada 11 November 2023 yang mengangkat tema Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan. Kegiatan utama puncak hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem dipusatkan di Nasdem Tower, kantor DPP Partai Nasdem pada Sabtu 11 November 2023. Pada acara ini, seluruh kader Nasdem di tanah air mendengarkan pidato politik dan arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar alias pasangan Amin, turut menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem ini. Sukacita peringatan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem juga dirasakan kader-kader Nasdem di Bali yang berkumpul di gedung kantor DPW Partai Nasdem Bali, turut merayakan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem yang juga diakhiri dengan potong tumpeng penuh kebersamaan. Acara dipimpin Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winate, mewakili Ketua DPW Partai Nasdem Bali Juli Sutrisno Laiskodat. Dan selanjutnya potongan kedua akan diberikan langsung oleh Bapak Surya Paloh kepada Bapak Anies Baswedan. Baik. Baik, selanjutnya diberikan kepada Bapak Mohaimin Iskandar. Kita foto terlebih dahulu. Siapa ya? Yang pertama untuk siapa? Nah, chefnya nih. Yang paling rajin aja. Yang paling lama siapa? Amin. Dari gedung Roma biasanya. Sebelum potong tumpeng, para pengurus DPW Partai Nasdem Bali mengadakan nonton bareng nobar pidato politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Usia 12 tahun Partai Nasdem terbilang masih muda, namun Partai Nasdem bersiap menuju ke pemilu yang ketiga di pemilu tahun 2024 dan siap memenangkan pemilu 2024 dengan spirit bersatu berjuang menang BBM. Saya rasa usia 12 tahun ini tergolong muda, namun kita akan menuju pemilu yang ketiga ini Partai Nasdem. Jadi harapan kami Partai Nasdem pusat maupun daerah, khususnya di Provinsi Bali ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita walaupun usia baru 12, namun kita ingin menunjukkan sebuah prestasi yang dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu lebih baik. Jadi harapan kita hasil pemilu 2024 ini wajib lebih baik dari 2019. Sementara terkait dengan ditetapkannya DCT Pileg 2024, Winate mengungkapkan target-target Partai Nasdem Bali di pemilu 2024 mendatang. Pecah telur satu kursi di DPR RI dari Bali merupakan harga mati bagi Partai Nasdem Bali. Winate yang juga caleg DPR RI ini menegaskan bahwa seluruh caleg DPR RI dan struktur partai sudah mulai melakukan kerja-kerja politik untuk mewujudkan satu kursi DPR RI untuk Nasdem Bali. Sementara untuk DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Kota Sebali, Partai Nasdem Bali menargetkan perolehan kursi melebihi daripada apa yang diperoleh di pemilu tahun 2019. Saya dari atas dulu, target DPR RI kita tahun 2014 belum ada, 19 belum ada, 2024 ini wajib satu kursi DPR RI. Itu harga mati bagi kita dan seluruh caleg DPR RI kita sudah bekerja dan juga struktur juga sudah siap mendukung untuk terwujudnya satu kursi DPR RI ini. Setelah DCT diputuskan beberapa hari yang lalu dan ditandatangani hari ini dari Nasdem, kita berharap kursi-kursi kita baik yang kabupaten kota atau DPR provinsi wajib bertambah dari 2019 dan kami punya resep-resep sendiri untuk itu.
Sementara saat menanggapi alasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak mencalonkan anaknya untuk maju sebagai cawapres saat menjawab pertanyaan dari kader Nasdem di acara hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Winata menilai sudah jelas dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa menentukan capres-cawapres lebih kepada pantas dan tidak pantas atau layak dan tidak layak berdasarkan kepada kemampuan dan pengalaman. Jangan memaksakan kehendak, harus anak yang menjadi capres atau cawapres. Mengenai kenapa Pak Surya Paloh tidak mencalonkan anaknya, saya rasa beliau jelas tadi bilang bahwa menentukan calon presiden atau calon wakil presiden itu Pak Surya kalau memandang anaknya dia bilang pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak, pengalamannya bagaimana. Jadi beliau menitipkan pesan bahwa negara ini ya harus serius menentukan seorang calon presiden dan wakil presidennya, bukan cuma memaksakan kehendak bahwa anaknya harus jadi capres. Tapi Pak Surya sendiri tadi mengakui bahwa beliau melihat kemampuan anaknya, pengalaman anaknya, layak atau tidak. Jadi beliau secara legowo tadi menitipkan pesan bahwa putra terbaiklah yang sepatutnya dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Kami DPW Partai Nasdem Provinsi Bali mengucapkan selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-12. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu membangun Bali. Partai Nasdem Bali 1 mengabarkan.